kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Selamat merayakan Minggu Sukacita atau Minggu Gaudete pada Minggu Advent ketiga 15 Desember 2024. Serma Agus CSSR mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Lukas bab 3 ayat 10 sampai 18. Terdengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya kepada mereka, "Siapa yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah dia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pemungut-pemungut cukai juga datang untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apa yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras siapapun. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Namun karena orang banyak sedang menanti-nanti, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau dia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya, dan untuk membersihkan tempat pengirikannya, dan untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tapi sekam akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan kabar baik kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kita merayakan Minggu Advent ketiga sebagai Minggu Sukacita, Minggu Gaudete. Kita bersukacita karena Tuhan datang. Dia datang bukan untuk menghakimi, tapi justru mengasihi, menyelamatkan. Dialah sumber kegembiraan kita. Karena itulah Paulus dalam bacaan kedua kemudian mengatakan, "Bergembiralah selalu dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui banyak orang." Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, permenungan kita pada hari Minggu ini kita hubungkan dengan sebuah masa persiapan, masa Advent. Masihkah kita sadar saudara-saudari, apa yang kita persiapkan di masa Advent ini? Apakah sebuah pesta? Apakah sebuah acara atau kegiatan? Ataukah justru kehadiran seseorang? Persiapan bisa salah karena dianggap sebagai kesempatan untuk mengumpulkan bekal bagi diri sendiri. Persiapan batin kita pun bisa salah karena mungkin malah tidak menyisakan tempat bagi kehadiran Yesus di hati kita masing-masing. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mempersiapkan. Saudara-saudara umat beriman terkasih, dalam Injil hari ini, Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan. Dia menyerukan tentang krisis iman. Kerajaan Allah sudah mendekat, dan sebaiknya orang tidak bersikap tenang-tenang saja. Oleh karena itu, berdatanganlah kepada Yohanes orang banyak dengan macam-macam profesi dan status. Bahkan di antara mereka juga ada para pemungut cukai dan prajurit-prajurit untuk dalam tanda kutip dibaptis dengan air sebagai ungkapan pertobatan. Dan Yohanes tidak melecehkan pertanyaan mereka.
Mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Dan Yohanes memberikan nasihat yang jelas, tepat sesuai dengan pekerjaan dan status mereka masing-masing. Kalian yang mempunyai baju, 2 baju, bagikanlah. Kalian pungut cukai, jangan menagih lebih dari yang ditentukan. Menagih lebih banyak, apalagi pungutan liar. Kalian yang menjadi prajurit, jangan merampas dan memeras. Rasanya nasihat-nasihat Yohanes ini, saudara-saudari, tetap relevan hingga pada saat ini. Pertanyaannya adalah, seandainya kita bertanya kepada Yohanes menurut profesi kita masing-masing, kira-kira Yohanes akan menjawab apa? Mari kita renungkan itu masing-masing. Bertobat sebetulnya berarti, kasarnya, jangan rakus. Jangan tamak mau mengambil lebih dari yang sudah ditentukan, yang bukan hak kita. Ketika terkesan dengan nasihatnya itu, semua orang mulai mengira bahwa Yohanes itu Mesias. Dan Yohanes yang tidak mau memanfaatkan kesempatan, yang tidak mau aji mumpung, justru kemudian menggambarkan sosok Yesus, Mesias yang sebenarnya kepada mereka. Aku membaptis kamu dengan air, tapi Dia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Api penghakiman membakar debu jerami yang dipisahkan dari gandum. Tetapi api yang berasal dari Roh Kudus adalah kasih yang menyelimuti jiwa dan dengan kehangatan ilahi. Ia yang lebih berkuasa itu akan datang dengan kasih Allah, maka orang perlu mempersiapkan diri dan menyambutnya dengan cara yang berbeda. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, tampaknya kita sering menafsirkan sendiri apa arti pertobatan itu dalam kehidupan sehari-hari. Pertobatan kita ungkapkan dengan penampilan yang lebih saleh, berdoa lebih banyak, berdermah lebih sering. Tetapi dengan semuanya itu, bukankah kita dalam tanda kutip sedang mengumpulkan pahala bagi diri kita sendiri? Ketika hal-hal baik yang memang seharusnya kita lakukan, saudara-saudari, dilihat apalagi dipuji oleh orang lain, kita merasa puas dan merasa sudah bertobat. Sampai di situ kita mungkin lupa untuk apa dan terutama untuk siapa semua yang kita lakukan ini. Pesan Injil hari ini sangat kuat menekankan soal orang lain dan Tuhan sendiri. Dalam hubungannya dengan orang lain dan Tuhan, maksud pertobatan sama sekali bukan berarti kepuasan. Tujuannya adalah relasi yang lebih bertanggung jawab dan keterkaitan rohani yang diwarnai oleh kasih. Pertobatan bukanlah sebuah program, bukanlah sebuah kegiatan yang mau kita capai di masa persiapan, di masa Advent ini, melainkan hasrat batin yang menyenangkan dan menghidupkan diri kita untuk berubah. Hasrat batin yang menyenangkan dan menghidupkan kita untuk berubah. Saudari-saudara umat beriman terkasih, nubuat Nabi Sefanya dalam bacaan pertama melukiskan perubahan diri yang sebenarnya menyenangkan ini. Sefanya mengatakan, bersukacita dan beria-rialah dengan segenap hati. Tuhan telah menyingkirkan hukuman atasmu. Alasan untuk berubah dengan penuh semangat itu ialah karena Tuhan Allah ada di tengah-tengah umat sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Bahkan Tuhan sendiri bersukaria karena engkau. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Saudara-saudara,
di manakah dalam bagian kitab suci atau bagian lain kitab suci ada gambaran tentang Tuhan yang bersuka cita karena diri kita. Betapa bahagianya kita setiap kali mengalami bahwa kita disayangi, bahwa kita diperhatikan dengan sepenuh hati. Untuk berubah dengan senang hati, kita tidak perlu ditegur, melainkan dikasihi dengan tulus. Dari saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, apakah kita menyadari bahwa Tuhan selalu mengasihi kita dengan cukup? Kita tidak perlu mengambil lagi 2 atau 3 bagian dari kasih-Nya yang diperlukan juga oleh orang lain. Kita tidak boleh menjadi orang rakus, orang yang tamak, yang mau menikmati berkat Tuhan sendiri dan tidak menyisakannya untuk orang lain. Apa yang kita terima ini selalu cukup demi kebahagiaan kita. Mempersiapkan kedatangan Yesus yang lahir sebagai manusia, kita hayati sebagai penantian akan sosok yang penuh kuasa itu, yang hadir bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengasihi kita. Oleh karena itu, saudara-saudari, kita tidak perlu membekali diri seperti dunia mau kiamat saja. Sebab kita hendak bertemu dengan Dia yang berkenan menjadi manusia karena mengasihi, karena menyayangi kita. Semoga saudara-saudari kita berubah dengan senang hati, dengan penuh sukacita, mempersiapkan diri berjumpa dengan Tuhan sendiri yang bersukaria karena kita, Tuhan sendiri yang bersukacita karena kita. Seperti Rasul Paulus katakan, bergembira, bergembiralah. Bergembiralah selalu dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Ini Minggu Gaudete, Minggu Sukacita. Mari kita senantiasa bersukacita, bergembira karena Tuhan bukan hanya sudah dekat, tapi Tuhan telah mengasihi kita dengan cukup. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas masa Advent yang sudah kami capai hingga pada minggu ketiga, Minggu Sukacita, Minggu Gaudete ini. Semoga kami senantiasa bersukacita, karena Engkau pun bersukacita karena kami. Semoga kami berubah dengan senang hati dan mempersiapkan diri untuk berjumpa denganmu dengan penuh sukacita. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.